Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Moning. Dengan NIM, saya berasal dari jurusan Manajemen Bisnis Syariah kelas B. Di sini saya akan memaparkan beberapa materi yang sangat krusial dalam hal akuntansi manajemen dalam rangka menyelesaikan tugas ujian tengah semester mata kuliah akuntansi manajemen. Let's check it out. Akuntansi manajemen merupakan salah satu cabang ilmu akuntansi yang berfokus pada penyediaan berbagai informasi yang relevan yang digunakan oleh manajemen dalam proses pengambilan keputusan. Jadi, akuntansi manajemen lebih ditujukan untuk kepentingan internal oleh manajer ataupun para pemangku kepentingan dalam suatu organisasi. Adapun komponen utama dalam akuntansi manajemen yang pertama perencanaan atau planning. Jadi sebelum manajer melakukan aktivitas manajerial, manajer harus merencanakan terlebih dahulu apa yang ingin dicapai dan strategi apa yang dilakukan oleh manajer untuk mencapai tujuan tersebut. Hal ini mencakup penganggaran, analisis biaya, dan forecasting. Yang kedua, pengendalian atau controlling. Setelah direncanakan, dalam proses pelaksanaannya harus ada yang namanya pengendalian agar untuk memastikan bahwa dalam proses pelaksanaan manajemen tersebut sudah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan di awal. Yang ketiga, pengambilan keputusan. Yang keempat yaitu evaluasi kinerja, merupakan proses menilai hasil dari pekerjaan para pegawai dalam suatu organisasi. Peranan akuntansi manajemen yang pertama yaitu penyediaan informasi yang relevan. Jadi, akuntansi manajemen menyediakan berbagai informasi yang relevan yang dapat digunakan oleh manajer dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini mencakup biaya produksi, data pasar, dan lain-lain. Yang kedua, analisis biaya dan profitabilitas. Dengan memahami cara menganalisis biaya, manajer bisa memberikan profitabilitas yang lebih baik bagi perusahaan. Yang ketiga, penganggaran dan perencanaan. Penganggaran memegang peran penting untuk keberlangsungan perencanaan dan pengendalian. Karena dengan adanya penganggaran yang baik, maka proses perencanaan pengendalian suatu organisasi pula bisa berjalan dengan baik. Kedua yaitu konsep biaya dan manajemen biaya. Biaya atau cost adalah seluruh sumber ekonomis yang dapat dihitung dalam bentuk uang dalam rangka memberi sumber ekonomi yang baru, baik berupa barang atau jasa yang dapat memberikan manfaat, baik untuk saat ini maupun di masa yang akan datang. Manajemen biaya merupakan suatu proses yang sistematis dan bertujuan untuk merencanakan, memperkirakan, mengalokasikan, mengendalikan, dan melaporkan hasil kinerja perusahaan dengan tujuan agar bisa mencapai efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya dalam suatu perusahaan. Materi yang ketiga yaitu cost, volume, dan profit, dan perencanaan laba. Cost, volume, profit atau CVP merupakan salah satu alat analisis yang digunakan oleh manajerial yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara cost atau biaya, volume penjualan atau volume, dan profit atau laba. Tujuannya yang pertama yaitu untuk mengetahui berapa unit yang harus dijual untuk mencapai titik impas. Yang kedua, tujuannya yaitu untuk mengetahui dampak perubahan biaya tetap, biaya variabel, dan harga penjualan terhadap laba perusahaan. Ketiga, untuk menentukan volume penjualan dan campuran produk yang dibutuhkan untuk mencapai laba tertentu. Dan yang keempat, membantu dalam proses pengambilan keputusan jangka pendek terkait penjualan, terkait produksi, penjualan, dan materi yang keempat yaitu perencanaan laba dan multi-product entity. Menurut Hansen dan Mowen, perencanaan laba adalah proses penyusunan rencana untuk menentukan tingkat keuntungan yang diharapkan oleh perusahaan dengan memperhatikan hubungan antara biaya, volume, dan laba. Adapun parameter yang digunakan dalam perencanaan laba jangka pendek yang pertama itu volume penjualan, yang kedua ada biaya harga jual produk, biaya variabel per unit, biaya tetap, margin kontribusi, dan break even point. Materi yang kelima yaitu analisis perilaku biaya. Perilaku biaya atau cost behavior merupakan pola atau cara suatu biaya berubah sebagai akibat dari perubahan tingkat aktivitas atau volume produksi. Artinya biaya tidak selamanya tetap, ada kalanya biaya itu naik dan turun. Adapun perilaku biaya jenis perilaku biaya yang pertama yaitu biaya tetap atau fixed cost. Biaya tetap adalah biaya yang jumlah totalnya tidak berubah meskipun volume produksi atau penjualan berubah. Yang kedua, biaya variabel atau variable cost merupakan biaya yang berubah sesuai dengan jumlah produksi. Jadi semakin besar produksi maka semakin besar biaya variabel. Yang ketiga, biaya semi tetap dan semi variabel atau mixed cost. Biaya semi variabel adalah biaya yang memiliki unsur tetap dan variabel, sedangkan biaya semi tetap adalah biaya yang bersifat tetap sampai pada titik tertentu dan akan naik ke tingkat baru jika dia melewati kapasitas tertentu. Pengambilan keputusan jangka pendek dalam konteks marketing.
Keputusan jangka pendek merupakan suatu keputusan yang diambil oleh perusahaan atau organisasi dalam waktu relatif singkat, biasanya harian, mingguan, bulanan, dan maksimal 1 tahun. Pengambilan keputusan jangka pendek ini bersifat taktis, bukan strategis. Artinya dia menyesuaikan kondisi pasar, perubahan permintaan konsumen, dan tindakan dari pesaing. Contoh nyatanya biasanya perusahaan dengan spontan mengambil keputusan untuk memberikan promo kepada pelanggan. Tujuannya agar bisa dengan cepat mencapai target konsumen. Terus perusahaan juga melakukan kolaborasi dengan para influencer, memberikan promo-promo pada tanggal-tanggal tertentu, tanggal 10 bulan 10, promo tanggal 11 bulan 11, dan masih banyak lagi. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.